Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan kami dari warahmatullahi wabarakatuh. kelompok 3. Pada kesempatan kali ini kami mengambil tema proyek yaitu mengenai perancangan basis data pemesanan tiket bioskop berbasis web. Yang terdiri dari saya sendiri Ayu Barkila, ada Sherlyn Andia Matovani, Fadil Darmawan, Santi Dwi Septiani, dan Muhammad Syamsul Ma'rif. Baik, penelitian ini berfokus pada perancangan dan implementasi sistem pemesanan tiket film berbasis web untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan bagi pelanggan. Sistem ini diusulkan untuk menyediakan antarmuka yang ramah pengguna untuk menelusuri jadwal, memilih kursi, dan menyelesaikan pemesanan online lainnya. Di sini kami menggunakan metode penelitian yaitu dengan analisis kebutuhan, perancangan konseptual dengan ERD, normalisasi data, perancangan logika model data relasional, dan implementasi skema basis data fisik pada DBMS yang terpilih untuk menghasilkan basis data yang andal bagi sistem pemesanan tiket bioskop berbasis web. Di sini hasil yang diharapkan yaitu analisis kebutuhan yang dapat digunakan oleh admin, kasir atau petugas, dan pelanggan. Di sini juga ada kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak yang bisa digunakan dalam pembuatan web ini. Yang pertama, perangkat keras ada laptop, prosesor, RAM minimal 8 GB, dan penyimpanan SSD atau HDD. Dengan perangkat lunaknya yaitu ada Visual Studio Code, SAM, bahasa pemrograman, PHP, JavaScript, dan HTML yang akan digunakan. Ada browser, perangkat lunak pengolahan gambar, atau desain antarmuka pengguna UI UX. Selanjutnya mengenai kamus data akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Sherlyn Dimatupani. Tempat dan waktu dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya membuat kamus data yang terdiri dari 8 entitas, yaitu pengguna, film, jadwal, kursi, pemesanan, data pemesanan, profil, dan bioskop. Untuk atribut dari entitas pengguna ada nama, kata sandi, email. Lalu untuk film ada judul, genre, durasi. Untuk jadwal ada ID film, ID bioskop, waktu. Lanjut untuk yang kursi ada ID bioskop, nomor kursi, dan yang tersedia. Untuk yang pemesanan ada ID pengguna, ID jadwal, waktu pemesanan, dan total harga. Untuk yang data pemesanan ada ID pemesanan, ID kursi, harga. Untuk yang profil ada ID pengguna, nama lengkap, alamat, tanggal lahir. Dan yang terakhir bioskop, ada nama bioskop, lokasi bioskop. Lalu kamus data ini akan dihubungkan dengan SQL. Untuk entitas pengguna, primary key-nya adalah ID pengguna. Untuk entitas profil, primary key-nya ID profil. Untuk yang film, primary key-nya ID film. Untuk yang bioskop, primary key-nya ID bioskop. Untuk jadwal, primary key-nya ID jadwal. Untuk kursi, primary key-nya ID kursi. Untuk yang pemesanan, primary key-nya ID pemesanan. Dan yang terakhir, detail pemesanan, primary key-nya ID detail pemesanan. Baik, selanjutnya akan dilanjut oleh Santi. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan bagian ERD dan kelas diagram. ERD atau Entitas Relationship Diagram adalah representasi visual dari struktur data dalam sebuah sistem. ERD ini digunakan untuk menggambarkan entitas, atribut, dan hubungan antar entitas dalam sistem pemesanan tiket bioskop secara online. Adapun entitas dan atributnya yaitu yaitu entitas pengguna. Atributnya yaitu ID pengguna, nama, kata sandi, email, dan nomor HP. Atributnya yaitu ID film, judul, genre, dan durasi. 3 yaitu entitas jadwal. Atributnya yaitu ID jadwal, ID film, dan waktu. 4 yaitu entitas kursi.
Atributnya yaitu ID kursi, nomor kursi dan tersedia. Kelima yaitu entitas pemesanan. Atributnya yaitu ID pemesanan, ID pengguna, ID jadwal, dan pemesanan total dan harga. Penjelasan relasi dalam diagram. Kesatu yaitu pengguna dan pemesanan. Relasinya yaitu one to many. Kedua yaitu film dan jadwal. Relasinya yaitu one to many. Ketiga yaitu jadwal dan pemesanan. Relasinya yaitu one to many. Terakhir yaitu kursi dan jadwal. Relasinya yaitu one to many. Selanjutnya yaitu ada kelas diagram. Dalam kelas diagram adalah representasi visual dari struktur kelas dalam sistem perangkat lunak yang menampilkan atribut dan metode dari setiap kelas serta hubungan antar kelas berdasarkan penjelasan di atas. Berikut adalah kesimpulan untuk setiap kelas dalam kelas diagram sistem pemesanan tiket online bioskop. Satu yaitu kelas pengguna. Metode yang digunakan yaitu registrasi, login, dan update profil. Kedua yaitu kelas film. Metode yang digunakan yaitu tambah film, update film, dan hapus film. Ketiga yaitu kelas jadwal. Metodenya yaitu tambah jadwal, update jadwal, dan hapus jadwal. Keempat yaitu kelas kursi. Metodenya yaitu tambah kursi, update kursi, dan hapus kursi. Terakhir yaitu kelas pemesanan. Metode yang digunakan yaitu tambah pemesanan, update pemesanan, dan hapus pemesanan. Secara keseluruhan, kelas diagram ini menggambarkan struktur dan hubungan antar entitas dalam sistem pemesanan tiket bioskop. Kelas-kelas tersebut bekerja sama untuk memastikan pengguna dapat mendaftar, login, melihat jadwal film, melihat kursi, dan melakukan pemesanan tiket dengan mudah. Hubungan antar kelas seperti penggunaan boarding key memungkinkan integritas dan operasional sistem yang lebih efektif. Sekian. Selanjutnya yaitu bagian desain yang akan dijelaskan oleh Fadil Darmawan. Baik, terima kasih untuk pekerjaan yang saya buat, yaitu saya membuat desain antarmuka web untuk pembookingan tiket bioskop. Yaitu halaman pertama terdapat login untuk pengguna, dan yang kedua yaitu ada halaman profil dari informasi si pengguna. Yang ketiga yaitu ada halaman home. Yang keempat yaitu ada halaman untuk pembookingan tiket. Untuk presentasi selanjutnya yaitu akan dilanjutkan oleh Samsul. Baik, terima kasih. Jadi pada kesempatan kali ini dalam proyekan database saya membuatkan desain antarmuka login admin yang dimana nantinya saya memasukkan username dan password dan akan diarahkan ke halaman admin, dashboard adminnya, yang dimana di dalamnya saya masukkan sistem CRUD yang saya implementasikan dari database yang telah diberikan oleh Shirley. Untuk lebih lanjut nanti akan saya presentasikan bagian webnya. Baik, jadi di sini adalah merupakan tampilan awal dari login sebagai admin. Kita akan langsung saja memasukkan username. Saya akan masukkan saya sendiri karena sudah login gitu. Login, lalu akan diarahkan ke dashboard admin yang di dalamnya terdapat database yang telah saya implementasikan dari Shirley, yang dimana ada data pengguna, profil, film, bioskop, jadwal, kursi pemesanan, dan detail pemesanan. Di sini saya memakaikan sistem CRUD yaitu create, read, update, dan delete. Ini tombol tambah data untuk menambahkan data. Kita contohkan di profilnya 6. Melengkap Tarhan Abdillah. Untuk alamat
Tasikmalaya. Tanggal lahirnya dia adalah tambah data berhasil ditambahkan. Nah, data profilnya sudah masuk. Dan untuk hapus data, di sini tekan ada hapus. Ketika dihapus ada alert seperti ini. Apakah Anda yakin ingin menghapus data ini? Ketika dihapus akan hilang. Nah, untuk edit data, di sini misalkan Samsul di sini, saya akan ubah jadi Samsul Marif. Jadi update, data berhasil diupdate kembali, dan nama saya menjadi Samsul Marif. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fadil Darmawan. Kepadanya dipersilakan. Baik. Untuk penggunaan webnya lebih jelasnya, saya akan mengimplementasikan bagaimana penggunaan web pembookingan tiket bioskopnya. Oke, yang pertama yaitu halaman pertama yaitu kalian harus membuat akun terlebih dahulu. Jika kalian tidak mempunyai akun, yang kalian masukkan yaitu terdiri dari username, password, email, dan nomor telepon kalian yang aktif. Jika sudah, kalian pencet sign up. Karena saya sudah mempunyai akunnya, saya akan langsung login saja. Oke, setelah berhasil, kalian akan diarahkan ke halaman home, yaitu di mana di halaman ini terdapat beberapa fitur, yaitu ada home, yaitu ini sendiri ya, dan ada profil, di mana profil ini menampilkan profil pengguna dan terdapat informasi yaitu username, email, dan nomor telepon. Dan untuk tombolnya yaitu ada unggah foto. Jadi di sini kalian bisa mengunggah foto kalian dan menghapusnya. Dan ini tombol kembali untuk ke halaman home. Dan ini untuk logout yaitu untuk kembali ke halaman login. Kita kembali ke halaman home. Dan selanjutnya yaitu ada fitur tiket. Fitur tiket ini yaitu di mana untuk menyimpan riwayat transaksi yang kalian buat setelah membooking tiket. Dan fitur selanjutnya yaitu ada tentang kami, yaitu yang berisikan informasi tentang sejarah, misi, visi, dan informasi tim manajemen kembali. Dan untuk fitur selanjutnya yaitu ada logout, yaitu di mana ini adalah untuk kembali ya ke halaman login seperti yang ada pada di tombol profil ini. Dan untuk mengimplementasikan pemesanannya yaitu kalian memilih untuk film apa yang kalian akan booking tiketnya, yaitu misalnya saya akan contohkan ini ya, Spider-Man. Dan terdapat di dalamnya itu terdapat tanggal pesan, yang dimana tanggal pesan ini terisi sendiri secara otomatis berdasarkan tanggal, bulan, dan tahun, dan ini jamnya. Ini jam dan ini menitnya. Dan untuk jumlah tiket itu kalian bisa sesuaikan berapa jumlah orang yang ingin membookingnya. Misalnya saya akan mencontohkan 3 orang misalnya, dan kalian bisa memilih kursinya yaitu maksimal 3 orang, jadi tidak bisa lebih. Saya akan contohkan, jika lebih nanti akan terdapat informasi seperti ini. Sesudah
memilih tiket dan kursi. Untuk melanjutkan pembayaran, yaitu kalian, menekan pesan tiket ini dan diarahkan ke halaman metode pembayaran. Dan metode pembayaran ini yaitu terdapat, eee, beberapa metode ya, yaitu ada Dana, yaitu bank, terdapat Bank BRI, BCA, BNI, GoPay, ShopeePay, dan OVO. Saya akan menyontohkan untuk, metode pembayaran GoPay misalnya, lanjutkan pembayaran dan akan muncul alert atau pop-up, pembayaran berhasil ketika pembayaran kalian memang berhasil. Yaitu kalian tekan oke dan kalian akan diarahkan ke riwayat transaksi, di mana yang riwayat transaksi ini yaitu di di pu di di fungsi tiket ini. Jika kalian ingin menggunakan tiket tersebut, kalian tekan gunakan tiket dan akan muncul barcode seperti ini untuk kalian scan di, tempat bioskopnya, yaitu tertera ya di Tasik Mall Asia Plaza. Setelah selesai, ya pencet selesai dan untuk riwayat transaksinya nanti akan hilang sendirinya. Eee, Mungkin itu saja untuk pengimplementasian web web dari booking tiket. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada Ayu. Baik, terima kasih Fadil yang telah menjelaskan bagaimana cara penggunaan web pemesanan tiket bioskop yang telah kami buat. Pada kesimpulannya yaitu perancangan basis data untuk web pemesanan tiket bioskop telah selesai dilakukan melalui beberapa tahapan penting, meliputi analisis kebutuhan web, analisis kebutuhan perangkat lunak, pembuatan kamus data, perancangan ERD, dan kelas diagram, implementasi query SQL untuk membangun basis data, serta perancangan antarmuka pengguna. Dengan perancangan yang telah selesai, penelitian ini dapat dikembangkan menjadi web pemesanan tiket bioskop yang utuh dan siap digunakan, guna mempermudah proses pemesanan tiket bioskop secara online bagi para pengguna. Mungkin sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.